dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Artinya bahwa Rasulullah bersabda, 3 golongan manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wa la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ya. Allah murka kepadanya sehingga tidak berbicara dengannya kecuali pembicaraan yang sifatnya apa? Murka kepadanya. Pembicaraan yang itu rahmah, penuh kasih sayang, Allah tidak akan lakukan kepada orang-orang yang seperti itu. Allah tidak akan mensucikan mereka dan justru Allah memberi siksa yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Pertama, Usyaimitun zanin, seorang yang sudah tua dan melakukan zina. Wa'ailun mustakbir, yang kedua, seorang yang miskin lagi sombong. Yang ketiga, warajulun ja'alallaha bidha'atahu, seorang yang menjadikan Allah Azza wa Jal atau nama Allah Azza wa Jal sebagai dagangannya. Yakni la yashtari illa biyaminih, tidak membeli kecuali dengan memakai sumpah dengan nama Allah, wala yabi'u illa biyaminih, dan menjual pun tidak melakukannya kecuali dengan memakai sumpah dengan nama Allah. Nah, ini 3 golongan manusia sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat hukuman seperti yang tadi disebutkan. Hadis ini sahih riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nah, kita perhatikan ya, 3 golongan manusia ini yang mendapat ancaman seperti itu. Yang pertama Nabi sebutkan dia adalah seorang yang tua dan berzina. Ya. Kenapa mendapat hukuman dan ancaman seperti ini? Karena seorang yang tua dan berzina ini menunjukkan buruknya orang itu. Walaupun seorang yang berzina, walaupun muda, tetap tercela dan itu dosa besar dan akan mendapat hukuman yang berat. Tapi lebih parah daripada itu orang yang sudah tua. Kenapa? Karena orang yang sudah tua, dorongan untuk berzina tidak sekuat anak muda. Namun demikian dia tetap berzina. Ini menunjukkan apa? Tabiat orang itu yang memang sangat buruk. Ya. Dia dengan dorongan yang kecil saja bisa berbuat maksiat, apalagi ketika dia muda. Maka mendapat ancaman yang berat dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Ini sama sebabnya dengan yang pertama, yaitu orang miskin, ya, artinya orang yang dorongan untuk sombong itu sebetulnya kecil. Ya. Beda dengan orang yang kaya lagi sombong. Orang yang kaya lagi sombong memang dorongan untuk berbuat sombong besar karena kekayaan yang dia miliki. Tapi kalau miskin lagi sombong menunjukkan memang buruknya orang itu. Ya. Dengan sedikit saja dorongan atau bahkan tidak ada faktor yang mendorong dia untuk sombong, dia tetap sombong. Maka sepantasnya dia dapat hukuman yang berat melebihi orang yang kaya dan sombong. Dan yang ketiga yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Yakni nama Allah Azza wa Jalla ibarat barang dagangan, ya. Yaitu ketika dia mau membeli sumpah, mau menjual sumpah. Ya, sedikit-sedikit sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi seperti yang tadi kita katakan, sekalipun dia tidak bohong, tapi kalau sedikit-sedikit sumpah pada perkara yang hanya bab dagang, hanya bab menjual mungkin pakaian, mungkin barang dagangan yang lain, bahan makanan, mesti pakai sumpah. Ya, perkara yang tidak layak untuk bersumpah pada perkara tersebut. Sehingga di sini menunjukkan bahwa ia tidak menghargai nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb-nya. Kalau dia betul-betul mengagungkan nama Allah, mau sumpah dengan nama Allah itu, ya, dia pikirkan apa layak dia bersumpah dengan nama Allah pada perkara ini. Nah, sehingga dia tidak akan bersumpah kecuali pada perkara yang sangat penting, baru dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak, enggak perlu. Nah, kalau begitu ikhwan fillah rahimakumullah, dosa orang yang banyak-banyak bersumpah dengan nama Allah ini cukup besar ya. Karena di sini kalau kita lihat disandingkan dengan siapa? Dengan orang-orang tadi. Seorang yang berzina, ya. Seorang yang sombong, dan lebih daripada orang yang biasanya sombong, yaitu orang kaya atau tadi orang anak muda yang berzina. Ternyata ini yang ketiga yang kita bahas diiringkan dengan golongan-golongan tersebut, sehingga ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar, ya, banyak-banyak bersumpah dengan nama Allah, hal yang tercela.